kabur. Kok mana kabur sih? Jangan kabur. Oke. Tuing. Nah, ketawa loh ya. Tuing. Apa sih tujuan berenang di usia baby? Biasanya anak yang ikut berenang itu biasanya agak lebih cepat berjalan. Itu Oh case. iya, Masya Allah. Ya, jadi Bener, case. bener. Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya kita berenang lagi setelah libur berbulan-bulan. Wah, lama banget nih nggak berenang lagi nih. Mona masih inget nggak sama Miss Ica? Takutnya dia lupa, ntar dia lupa sama Miss Ica. Dan kita akan lihat responnya. Long time no see. Apa kabar Kak Yoga? Kak Yoga mana? Anaknya yang mana? Ini. Halo Kak, hari-harinya. Kelas Kak. Iya, tapi udah libur 2 bulan lebih. Baru masuk juga, takut banget aku mau baca jadi lagi. Ada Kak Yoga juga, seru banget. Dan akhirnya kita mau berenang lagi. Kita akan gantiin baju Moana. Dan kita akan lihat respon dia hari ini apa. Karena udah lama banget nggak ketemu sama kolam renang. Biasanya Moana kalau udah lama nggak ketemu sama hal-hal yang dia pernah lakuin tapi udah lama nggak ketemu gitu, dia biasanya agak shock sedikit. Kita akan cari bajunya Moana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya Moana dulu waktu bayi pernah di sini, lihat mukanya masih banyak kerak. Kerak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Lah udah nyender Kak. Udah nyender aja. Bismillah. Enggak, aku Ibu cuma di sini. pegang. Saya kan Mona waktu itu berenang di sini, inget nggak? Menurutku karena itu tadi, karena sudah lama libur, lama tidak lihat orang yang Iya, benar-benar. dekat sama dia. Kalau emang orang yang sering dikeliling dia pasti kan akan santai gitu. Kalau orang asing kan mungkin tiba-tiba mau gendong dia kayak aku tadi, iya, pasti dia benar-benar. panik gitu. Karena kan sudah lama tidak berenang, Dipegang ketemu pula. lagi ya, dipegang pula, digendong pula, dikira jauh lagi sama mamanya. Jadi nggak apa-apa, kita pelan-pelan lagi. Oh, kayak kemarin waktu berenang pertama nangis, yang kedua udah enggak kan? Bener. Nangisnya yang pertama itu karena haidnya dingin. Oh iya. Nah, udah terus dia kondisinya kalau tadi newborn, sekarang kan dia udah mulai gede. Oh iya, naik kelas itu ya? Iya, betul. Terus habis itu kan kalau tadinya dia pada saat pertumbuhan baby newborn itu kan bisanya lihat kan samar-samar ya. Cuman mungkin warna itu begitu sekarang udah bisa makin melek, makin kenalin orang, makin picky juga. It's okay. Semuanya dinikmati aja perjalanannya. It's a part of journey. Jadi naik turun itu kalau mengalami kemunduran, kemajuan, sekecil apapun progres itu tetap progres dari anak ya. Jadi jangan menyerah. Aduh hari ini anakku nggak menyelam, nggak itu PR-nya. Jadi yang penting anaknya yang kemarin itu sekarang udah nggak nangis, kemarin nangis sekarang udah nggak nangis, itu juga progres. Gitu ya. Jadi sampai kita harus hargai itu. Lagunya ganti. Iya, lagunya ganti. Bounce, 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 bounce. Together we bounce, 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 bounce. Together we bounce, 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 bounce. Together. This is the way we kick, 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 kick. This is the way we kick, 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 in aqua babies. Jadi kalau kondisi anaknya seperti ini, PR-nya kita yang pertama adalah membuat anaknya untuk kembali nyaman dulu sama air, gitu ya. Jadi kita harus mengatur ekspektasi kita. Jadi nggak usah kayak anak aku nggak menyelam hari ini, ternyata anak aku nggak ada kemajuan, bukan itu. Yang penting dia raut wajahnya harus happy dulu, comfortable lagi dulu dengan pool, dengan suasananya, dengan lingkungannya, teman baru mungkin. Kalau di kelas yang reguler kayak Tara seperti itu kita latih dulu itunya, baru kita masuk ke exercise yang menyelam. Kalau menurut Miss Ica, kalau udah umur segini baiknya dia private atau ambil yang reguler dia teman-teman? Kalau menurut saya sama orang baru yang satu aja masih takut. Iya. Nah kalau rame tunggu dulu nih, yang penting sama coachnya dulu dia adaptasi. Begitu tenang, balik lagi dia happy, sudah mulai nyaman lagi. Misalnya mami mau coba untuk regular class, boleh. Aku tuh
tuh mikirnya apa? Karena dia nggak ada temennya gitu, teman bayinya. Bisa jadi seperti itu. Kita boleh coba gini aja. Misalnya 2 pertemuan kita lihat perubahannya Moana gimana. Kalau nggak, mami request boleh tanya. Coba sekali yang kelas reguler, mami coba. Kalau anaknya oke, kita lanjut kelas reguler. Gitu Berarti ya. minggu depan coba lagi kayak gini Sekali ya. Biasanya sih kalau 2 kali dia langsung aman, nyaman kayak kemarin iya, kan. memang harus coba dulu. Iya. Jadi kita jangan langsung menjadi Menyerah. Aku sih menyerah. Sabaran itu setipis tisu. Ini cepet-cepet sih. Jangan. Karena kan sebenarnya latihan ini tujuannya bukan buat kita kenapa-kenapa kan. Karena latihan ini kan fokusnya atau child center ya. Jadi ya memang fokusnya adalah pada anaknya. Oke. Sekarang Moana kita belajar good control exercise ulang lagi. Airnya 1/4 cup deh. Biar Moana nggak kaget ya. Kasih aba-aba Moana. Ready. Go. Siram sudah nangis lagi. Dia kalau mandi mas aku siram. Iya. Pakai gayung lagi pure. Mana mandinya pakai gayung sih. Ready. Go. Pure. Tapi jangankan di air, di darat juga dia nemplok banget nih. Oh. Dimanapun dia nemplok. Kadang kalau sama susternya nggak mau sama aku, sama papanya nggak mau sama aku. Tapi it's very common karena yang paling dekat memang mami kan. Iya. Jadi zona nyamannya dia ya emang dia. Jadi istilah kata bau tangan itu ya nggak apa-apa, kan bau tangan ibunya gitu, nggak apa-apa, it's okay. Memang begitu zona nyamannya sama mamanya. Perlu mami lakukan adalah yang memperkenalkan kegiatan, ngasih tahu ini loh ada temen, ini loh ada saudara, gitu. Pelan-pelan. Kayaknya dia nggak menghiraukan ya, tapi sebenarnya dia nggak. Conscious mind-nya si baby itu dari 0 sampai 3 tahun kan, begitu nanti ditambah makin gede makin dia sadar makin merekam. Kelihatannya nggak ini tapi dia merekam. It's Betul, okay. betul. Jadi tetap kita perkenalkan. Boleh, duduk di situ. Nah sekarang kita mau namanya latihan pool safety exercise. Pakai tangan itu. Nggak apa-apa, peluk aja dulu. Sayang. Moana boleh lihat Miss Ica dulu. Tuh, Nanti Miss kalau Moana sudah Oh. tenang, kita lakukan. Seru itu, seru. Ya, coba ya. Caranya caranya keluar kolam Moana. Karena Moananya masih kecil, duduknya di atas paha mama seperti ini ya. Nah, nanti tangannya Moana hold on di pinggir kolam, lalu elbownya straight, tummy-nya on the floor, knee-nya one by one naik, lalu duduk. Ini cara keluar kolam yang benar Moana. Biar Moana pada saat keluar kolam nggak kepleset. Ya. Nah, sekarang Miss Ica mau ajari kalau misalnya nggak sengaja Miss anaknya ternyata kepleset jatuh ke dalam kolam. Yang bisa kita lakukan apa ya? Nah, kita mau ngajarkan pool safety ini. Jadi misalnya anaknya tidak sengaja jatuh, terus ini jatuh kan? Nah, supaya dia nggak tenggelam, berarti dia harus putar badannya, lalu pegangan. Jadi kita simulasikannya dia jump ya, jump in, turn around, hold on. Biar bisa naik, elbow straight, tummy up, knee up, one by one, lalu duduk lagi. Sekarang di situ taruh mainan biar Moana mau ya. Coba ya. Tapi dia merhatiin. Emang iya. Thank you so Dia tuh sebenarnya merhatiin, cuma karena udah lama nggak ketemu air, Betul. jadinya dia masih kayak gini. Ih, Mona kalau pakai baju biru kayak laki. Laki. Ada Tuh. apa nih? Ada Nemo. Ada ikan. Ikan. Ada bebek nih satu lagi. Mona suka tuh ikan di rumah. Ayo. Nih Mona pegang dulu, pegang tuh. Depan. Nah, main bebek tuh, main bebek. Depan ya. Pelan-pelan. Boleh. Pada tuh kenceng banget tuh yang boleh. Iya, pinter. Nah, Oh, terus enggak, aku nggak gendong. Tenang aja, Bu. Tenang aja, aku nggak pegang. jangan galak-galak Bu Mona. Jangankan orang lain, mamanya aja kena. Hold on, elbow straight, tummy up, knee up, one by one. Nah, ketemu mama lagi kan? Sit Duduk down. aja. Ada mama. Ayo lo, mau kemana? Jump in, Sayang. pelan-pelan. Lagi, Jesus up. Kabur. Kabur. Kabur.
full safety exercise, boleh latihannya di pinggir sofa atau di pinggir tempat tidur. Jadi elbow straight, tummy up, knee up, one by one, naik gitu. Kaporitnya gimana ya? Sebenarnya aku pengen banget masukin ke kolam renang di rumah, tapi khawatir kaporitnya. Mami boleh tanya ke adminnya Aqua Babies, pH yang harusnya berapa. Nanti Mami mungkin bisa tanya tukang kolam yang Mami biasa pakai. Sebenarnya kalau di Aqua Babies ini kan kebetulan dia nggak pakai kaporit karena dia pakai ozon. Nah, sebenarnya yang penting indikatornya itu kalau poolnya Mami nggak bau kaporit banget tuh boleh kita berenang. Tapi kalau bau kaporit banget jangan, berarti itu kotor. Jadi orang-orang kadang salah kaprah, misalnya bau kaporit bersih, ini bersih. Enggak, ternyata yang baunya menyengat itu malah kotor gitu ya. Kalau di bathtub nih beda ya? Nggak, malah boleh. Di bathtub? Bathtub malah boleh juga. Misalnya Mami bathtub ya, posisi yang PR-nya kan bathtub lebar tuh. Mami posisinya yang tadi ya yang dia nggak mau, yang di sangga di dada, sangga di dagu. Nggak usah bergerak di bathtub, Maminya duduk terus goyang-goyang ke kiri kanan ini aja. Itu sama itu PR-nya ya. Oke. Sambil main air, sambil goyang-goyang, nggak usah gerak, Maminya goyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Kalau bathtub baiknya airnya normal atau diangetin? Normal aja, karena kan kalau dia berenang di keluar, nggak semua pool dia hangat. Jadi nanti biar dia tahu ada perbedaannya air dingin, air hangat, dia hidup lagi ininya, sensorinya, ujung-ujung tangannya itu, oh ini air dingin. Terus kalau misalnya Mami mau coba lagi untuk kenalin air dingin, main sama es batu gitu. Jadi dia sensorinya biar semakin kuat, semakin distimulasi, itu bagus banget buat anak. Ya. Airnya banyak nih Mona nih. Tuing. Nah, ketawa loh ya. Tuing. Ya udah, kalau masuk senyum-senyum kita lihat malu. ke atas, kita back foot exercise ya. Dia udah senyum-senyum banget Miss Ica. Hari ini kita nggak selamin Moana ya, karena mukanya masih panik ya. Jadi PR-nya itu dulu, mengembalikan happy-nya Moana dulu di air ya. Ready, go. Di prank. Ya, di prank. 1, 2, 3, ready, go. Yeay. Udah. Yeay. Selesai. Miss Ica udah selesai. Bye-bye. Down came the rain and was the spider out, dried up all the rain, and the insy-wincy spider climb up Kepo. the spout again. Dibilang rain, langsung ke atas lagi. Lagi lihat-lihat kepo ya. Iya. Ini di mana ya? Minggu depan aku kesini lagi. Iya, yuk kita sekarang naik. Ayo. Gimana caranya tadi naik keluar? Saya. Insy-wincy spider Pegang ini, kamu suka? climb up. Nah. Lagi ya, aku pegang dadanya, mau pegang tangannya. Insy-wincy spider climb up the water spout. Down came the rain and was the spider out. No, pinter kan? Out came the sun, geser sana lagi. And the insy-wincy Ibu suka kaki nih, Mona. spider climb up the spout again. Yeay. Ini tips juga yang di depan, kalau ada Moana mainan di rumah yang dia suka, boleh dibawa berenang. Jadi dia ngerasa, oh ini kayak di rumah nih. Tapi kadang dia mainnya aneh-aneh. Tisu lah, remote lah, Oh, saus, iya. botol. Iya, Botol saus lah. dikasih mainan atau heater itu boleh. Oh, dipeluk. Sesuatu yang dibuat dia nyaman gitu, mungkin heater bisa dibawa atau bola-bola, mungkin kalau di rumah ada Itu air, bola-bola yang dia rasa. Boleh ya, Misita siram-siram. Boleh sini dong. ya. Iya. Kalau di rumah galak banget. Cewek sih, Marah wajar lah ya. Leo lagi. Marah-marah mulu. Mona bisa diem kalau di kolam doang kan? Nah, sekarang sama sus dulu, sama naik boleh ya? Oke, alhamdulillah. Ada nggak Miss yang lebih parah takutnya daripada Mona tapi tetap latihan? Ada dong. Oh ya, Jadi 10 pertemuan, 8 nangis, 2 baru tenang. luar biasa, sabar banget orang tuanya. Tapi itu termasuk maksa gak? Kalau kita bilang bukan maksa, karena kita nggak ada yang bikin kita orang bilang maksa itu kan pada saat menyelam gitu kan ya. Nah menyelam pun kita nggak akan paksa anaknya. Betul. Karena kita balik lagi kita di pelajaran kita adalah child center. Jadi kurikulumnya child center. Jadi memang tergantung banget dari anak. Kayak bilang kayak tadi dia nggak nyaman, nggak nyelam Jangan, gitu kan? jangan dipaksa.
fokus pada anak kegiatan yang anak suka gitu. Misalnya dia masih suka peluk sama mami sambil di swiss itu dulu. Nah kalau PR-nya mau anak kan kita memang karena dia habis libur panjang balik ke kolam jadi kayak takut lagi karena suasana baru, merasa yang tadinya dia nggak sadar waktu nggak sadar apa ya, belum bisa lihat jelas, dia masih tenang, masih ini kita ajak, masih belum bisa nolak. Sekarang makin gede anaknya, udah makin ngerti instruksi, terus ngerti tahu mana mamanya, tahu mana susnya, dipegang orang lain nggak mau. Itu termasuk perkembangan anak. Ini other side itu bagus, berarti anaknya udah mulai tumbuh kembang. Nah yang lainnya, oh berarti kita coba cara yang ini nih untuk kenalin kegiatan renangnya dengan cara misalnya main-main dulu, dipaksa masuk dulu gitu. Satu yang paling aku ingat dari Miss Ica, kalau orang tua yakin, anaknya juga yakin. Tergantung orang tuanya. Dan trust, kita juga harus trust sama anaknya. Anak ini kemampuannya sangat hebat. Jadi misalnya mami nggak percaya kayak Moana ini kok takut miss, dia buktinya tadi dia perhatiin. Bener, iya. Dia perhatiin, dia rekam. Once nanti kapan dia coba, it's another achievement unlock kan gitu kan mami. Jadi yang perlu kita tahu adalah mendampingi anaknya dengan sabar. Betul. Wah Moana minggu lalu masih nangis, sekarang udah enggak. Itu pun juga progres. Jadi itu jangan fokus anak orang udah bisa begini-begini, nggak apa-apa. Kita nggak berkompetisi sama orang lain. Yang penting anaknya nyaman. Kadang kan orang-orang kasih lihatnya yang benar-benar udah jago banget. Iya, mereka kan nggak tahu di balik itu ya prosesnya. Perjuangannya apa. Oke deh. Pelan-pelan aja karena proses berenang ini belajarnya sangat panjang. Terus anak itu ada up and down moodnya. Nah itu kita harus sadari juga. Jadi dari awal kita juga harus sudah set ekspektasi kita bahwa tujuannya adalah supaya anaknya tahu safety pool dulu pada saat berenang, apalagi di rumah mami ada pool. Jangan sampai anaknya kita mau atas, udah mulai kena. This is also little progress. Tadinya masih marah, masih grumpy lihat Miss Ica, sekarang ajak toh. Udah kenal ya. Minggu depan kita berenang lagi sama Miss Ica. Oke. Miss terakhir Miss. Boleh. Banyak banget yang bertanya apa sih tujuan berenang di usia baby menurut Miss Ica? Kalau kita sendiri mengajarkan tuh untuk usia baby ya, yang pertama tujuannya adalah supaya yang pertama tadi safety pool pada saat di kolam renang. Jadi kita mengajarkan bahwa apalagi mami di rumah ada punya pool, kita mengajarkan safety pool untuk berenang dulu, pool safety exercise dulu untuk si baby. Anaknya belum ngerti Miss instruksi apa-apa, benar, karena kita mau ajarin dari kebiasaan. Betul. Itu kemudian tujuannya selain pool safety exercise, tujuannya adalah membuat anak itu nyaman dulu sama air, sama pool, sama olahraga. Selain itu, balik tujuannya itu ada manfaatnya, bonding sama mamanya. Oh iya benar. Terus bonding sama papanya. Nanti setelah kegiatan berenang anaknya bisa jadi lahap, makannya lebih lahap. Iya itu ngaruh banget, pules. benar-benar, dan lebih aktif. Betul, lebih aktif. Kalau mami perhatikan bisa jadi Moana sekarang umur berapa? 8 bulan. 8 bulan. Nah biasanya yang menurut observasi saya sejauh saya ini ngajar ya, biasanya anak yang ikut berenang itu biasanya agak lebih cepat berjalan. Itu Masya Allah. Ya, jadi case by case kalau saya observe ada beberapa anak yang memang 10-11 bulan dia udah mulai kita. Keren. Itu boleh ini. Jadi memang karena berenang itu adalah stimulasi yang paling ringan ibarat kata ya, bukan olahraga yang pakai fisik bagaimana, tapi dia terstimulasinya semua organ yang ada badannya. Buat tulang juga bagus kan? Betul. Terus sensori tangan, dia pegang pinggiran kolam. Iya benar. Terus dia rasakan dingin panasnya air, kakinya kikik, semua latihan. Jadi stimulasi tujuannya adalah ya untuk stimulasi babynya. Tummy time yang tadi dia ke sana, tummy time bagus untuk kuatkan otot leher, otot mata, otot tangan. Nanti itu adalah fondasi juga ke depannya untuk dia berdiri gitu. Untuk berdiri, untuk bahkan untuk nanti dia memang kelihatannya jauh banget, tapi untuk koordinasi mata dan dia tummy time itu untuk pada saat belajar baca. Iya, memang kelihatannya nggak nyambung jauh, tapi kan di otot-otot saraf-sarafnya dia terstimulasi. Kayak Miss inget nggak waktu kapan gitu kita latihan di sini pas tamitan tiba-tiba dia udah bangun sendiri, udah merangkak sendiri. Betul. Jadi itu memang tuh nggak tiba-tiba aja Iya, kan. benar-benar. Nah itu memang karena kita stimulasi. Jadi bukannya sok-sokan ikut-ikutan aja nih biar hype, enggak. Karena tujuannya itu tadi balik lagi untuk anaknya, untuk
menstimulasi seluruh anggota badan anaknya, panca indera anaknya. Kita nyanyi-nyanyi, anaknya lihat. Terus hello, oh gini ya, hello itu tangannya didadain gini ya, gitu. Oh kalau kita splash-splash tuh tangannya gini ya mami ya, gitu. Terima kasih Miss Ica, banyak banget ilmunya. Ilmu tuh High five lagi. Salty. Di prank Miss Ica.